Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Nah, informasi ini mungkin ditunggu dari publik ya, Valen ya. Karena akhirnya DPR mengumumkan nih pemirsa bahwa anggaran tunjangan rumah anggota DPR yang telah memantik protes besar hanya berlangsung 1 tahun. Setahun ya, Gem ya. Oke, informasi selengkapnya pemirsa tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meluruskan soal polemik tunjangan rumah yang nominalnya 50 juta per bulan itu yang diterima oleh anggota DPR RI. Menurutnya informasi yang dijelaskan para anggota Dewan sebelumnya mengenai tunjangan perumahan itu kurang lengkap. Nah, Dasko menyatakan kalau tunjangan 50 juta rupiah didapatkan oleh anggota DPR RI sekali dalam setahun, yaitu antara Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Yang menegaskan pada November 2025 mendatang, para anggota DPR tidak lagi menerima tunjangan rumah. Kalau begitu kita akan simak pemirsa, ini dia pernyataan selengkapnya dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Nah, jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun setiap bulannya 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun. Jadi nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025 itu yang 50 juta udah nggak ada lagi. Kita ke informasi lain pemirsa. Jadi pada 12 Agustus 2025 lalu, CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani bersama dengan delegasinya melakukan kunjungan ke sejumlah lahan di Mekah. Ini adalah untuk menjajaki pengembangan fasilitas akomodasi haji dan juga umroh. Kunjungan ini menjadi tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan putra mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman pada bulan Juli lalu, sekaligus memanfaatkan momentum bersejarah ketika Arab Saudi resmi membuka izin kepemilikan lahan bagi pihak asing. CEO Danantara Indonesia dan delegasi juga mengadakan pertemuan dengan otoritas Kerajaan Arab Saudi, termasuk Royal Commission for Mecca City and Holy Sites atau RCMC, yang berwenang dalam perencanaan, pengembangan, dan perbaikan fasilitas pelayanan di Mekah dan Tanah Suci. Inisiatif ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya memberikan kenyamanan, kemudahan, dan pengalaman ibadah terbaik bagi jemaah Indonesia di Tanah Suci. Paling ideal karena relatif lahannya sudah kosong. Oke, langsung saja pemirsa, kita akan tanyakan soal perkembangan pembangunan kampung haji. Kita sudah terhubung dengan tenaga ahli BP Haji Rahmat Trifahmi. Pak Fahmi, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Pak Fahmi, ini yang pertama adalah sebenarnya kalau akan dilakukan pembangunan dengan skala besar, apa tujuan utama dari pembangunan yang namanya Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi ini Pak nanti? Ya, jadi yang pertama, inisiasi Kampung Haji ini adalah ide dan cita-cita mulia Bapak Presiden Prabowo, serta bentuk kepedulian Bapak Presiden untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi jamaah haji Indonesia. Yang kedua, ini adalah bentuk keberhasilan diplomasi Bapak Presiden dengan putra mahkota Kerajaan Saudi Arabia, Bapak Muhammad bin Salman, terkait dengan realisasi untuk membentuk dan juga untuk mengembangkan Kampung Haji Indonesia di Saudi Arabia. Yang ketiga, ini catatan sejarah baru yang ditorehkan oleh Bapak Presiden sebagai Presiden pertama yang akan merealisasikan Kampung Haji Indonesia di Saudi Arabia. Serta torehan sejarah baru juga oleh Bapak Presiden dengan membentuk satu apa Pak Fahmi? Pak Fahmi masih tersambung? Oke.
Oke, jadi Valen memang Kampung Haji ini menjadi salah satu tujuan dari Presiden Prabowo Subianto ya, untuk dibangun agar bisa memenuhi seluruh kebutuhan para jemaah haji tanpa harus menginap di hotel di sana. Jadi memang dikumpulkan dan menghemat katanya. Mungkin tadi ada kesalahan sambungan telepon, pemirsa. Saya akan sapa lagi Pak Fahmi, sudah tersambung kembali. Iya, sudah tersambung kembali. Pak Fahmi, jadi bentuk-bentuknya apa Pak Fahmi? Iya, ini juga sebagai sejarah baru, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk satu kementerian yang khusus untuk mengurusi urusan haji dan umroh. Sekali lagi, ini bentuk kepedulian Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah haji Indonesia dan memastikan keamanan, kenyamanan, kelancaran bagi jemaah haji Indonesia untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Baik, oke Pak Fahmi, jadi untuk meningkatkan kualitas ibadah di sana nanti seperti apa konsepnya? Apakah memang akan dibangun penginapan atau akan disatukan juga ada rumah sakit dan juga fasilitas lainnya? Tapi tahan dulu Pak Fahmi karena kita akan kembali setelah jeda. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, kami akan kembali untuk Anda. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan lanjutkan untuk dialog terkait dengan konsep kampung haji di Arab Saudi. Jadi Pak Fahmi, nanti seperti apa konsep kampung haji di sana? Ya, jadi konsepnya insya Allah akan menjadi layanan terpadu bagi jemaah haji Indonesia yang terdiri dari layanan akomodasi, layanan transportasi, layanan konsumsi, dan juga menjadi etalase bagi wilayah komersial yang khusus untuk UMKM Indonesia bisa masuk ke sana. Jadi ke depan one stop services, layanan kesehatan pun akan kami berikan di situ. Pemerintah komitmen terhadap persoalan kesehatan. Karena kemarin saat ibadah haji tahun 2025, jamaah Indonesia tercatat ada 447 jamaah haji yang meninggal dunia di sana. Maka ini menjadi concern Bapak Presiden, bagaimana memastikan jamaah haji Indonesia diberikan pelayanan kesehatan yang baik dan prima dalam konteks persoalan-persoalan yang sifatnya emergensi agar bisa ditangani dengan baik dan segera. Baik, Pak, tapi sejauh ini progresnya sudah seperti apa? Apa saja yang sudah dilakukan di sana? Kemudian negosiasi untuk pembangunan ini bagaimana? Ya, jadi di awal Agustus 2025 kemarin, Bapak Rosan Roslani selaku CEO dan Antara dan sekaligus Menteri Investasi bersama dengan Kepala Badan Penyelenggara Haji, Kiai Haji Irfan Yusuf, telah melakukan survei dan visit langsung ke 8 plot yang direkomendasikan oleh pihak Saudi Arabia. Di mana dalam konteks itu semuanya kita lakukan survei secara komprehensif yang mana dikawal langsung oleh otoritas dari Saudi Arabia yaitu RCMC, Royal Commission, Makkah City, dan Holy Site. Ini adalah otoritas yang diberikan kewenangan oleh Kerajaan Saudi untuk merancang dan juga terkait dengan pengembangan dan perbaikan fasilitas layanan di Mekah dan juga di Tanah Suci. Maka oleh karena itu, langkah-langkah strategis yang pemerintah lakukan dalam hal ini adalah yang pertama adalah terkait dengan aspek kelayakan. Yang kedua adalah terkait dengan aspek legalitas. Kita concern betul terkait dengan aspek legalitas tersebut karena ingin kita memiliki satu kepastian hukum bagaimana nantinya proses pembangunan kampung haji ini bisa berjalan dengan lancar. Yang paling terpenting adalah concernnya terhadap pelayanan yang terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Tempat yang strategis, tempat yang memang betul-betul bisa memberikan kenyamanan, kelancaran dan juga keamanan bagi jemaah haji Indonesia. Oke, nah Pak Fahmi, kan pembangunan kampung haji ini memang diwacanakan agar bisa menghemat juga ya biaya haji per jemaah dari Indonesia. Ini akan signifikan nggak Pak berkurang ya nantinya? Ya, jelas, insya Allah ini akan sangat signifikan. Bagaimana nanti layanan akomodasi ini biasanya kita Indonesia ini terdiri dari beberapa macam sektor, ada 10 sektor, tempatnya itu terpisah-pisah. Ya, ada yang di Jarwal, ada yang di Ajiat, ada yang di Jabal Umar, ada yang di Sisha, ada yang di beberapa macam tempat lah. Maka oleh karena itu kalau nanti dikanalisasi atau dimasukkan dalam wilayah yang terpadu, insya Allah ini akan mereduksi daripada persoalan-persoalan akomodasi, dari persoalan nilai-nilai akomodasi tersebut. Tapi juga kita terus meyakinkan bahwa persoalan layanan ini terus kami tingkatkan. Jelas, sekali lagi ini akan mereduksi
daripada persoalan-persoalan akomodasi, layanan konsumsi, dan juga transportasi. Karena jarak yang strategis ini akan menjadi faktor yang penting bagi hilir mudiknya jamaah haji Indonesia ini, dari mulai persoalan yang terkait dengan jarak di Masjidil Haram dan juga tempat akomodasi tersebut. Baik, Pak Fahmi, pada saat akan melakukan pembangunan kampung haji di Mekah, Arab Saudi, apa potensi tantangan yang mungkin dihadapi nanti pada saat prosesnya akan dilakukan, Pak? Ya, jadi yang pertama, insya Allah terkait dengan persoalan tersebut, pemerintah diminta di bulan Oktober sudah submit untuk desain pembangunan, desain rancang terkait dengan pembangunan pembangunan kampung haji Indonesia tersebut. Dan yang paling terpenting adalah aspek legalitas. Saat ini memang akan ada persoalan yang terkait dengan revisi aturan yang persoalannya adalah tentang foreign owned land, terkait dengan kepemilikan lahan bagi entitas asing. Ini yang terus kami dorong bagaimana segera kalau regulasi ini sudah bergulir di Saudi Arabia, insya Allah Indonesia menjadi negara pertama yang bisa mendapatkan status kepemilikan freehold atau hak milik terhadap aset atau properti yang ada di Mekah dalam konteks membangun kampung haji Indonesia. Baik, kita akan nantikan bagaimana nanti progresnya ya Pak Kampung Haji. Terima kasih Pak Rahmat Rifahmi selaku tenaga ahli BP Haji sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Pak Fahmi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.